Pada pertemuan perdana kita ini, sebelum saya masuk ke materi untuk hari ini, saya ingin bertanya mengenai materi pada semester ganjil. Adapun yang akan saya evaluasi yaitu materi tentang statistik. Ada yang tahu apa itu pengertian mean, modus, dan median? Saya, Bu. Ya, silakan secara dalam. Mean adalah nilai rata-rata suatu fungsi, median adalah nilai rata-rata suatu data, median adalah nilai tengah suatu data, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, betul sekali yang dijelaskan oleh teman kalian secara dalam. Mean itu adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan masuk di materi. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menyebutkan standar kompetensi kita. Adapun standar kompetensi kita pada pelajaran ini, pada pertemuan kita ini, yaitu menerapkan konsep barisan aritmatika dalam pemecahan masalah. Adapun tujuan dari kita belajar hari ini yaitu pertama, memahami tentang apa itu barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan unsur PN suatu barisan aritmatika. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya tanya dulu, ada yang tahu apa itu barisan? Mungkin ada yang tahu apa itu barisan? Tidak ada. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Barisan adalah suatu daftar tertata yang terbentuk secara berurutan yang memuat anggota yang disebut suku. Sedangkan barisan aritmatika itu adalah bilangan yang memiliki pola tetap, di mana polanya itu terbentuk dari penjumlahan ataupun pengurangan, di mana setiap urutannya memiliki beda yang sama atau selisih yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari barisan aritmatika yaitu barisan aritmatika sering digunakan saat kita hendak menyusun kursi di sebuah aula, menghitung panjang tali yang dipotong, serta mengukur panjang lintasan pada permainan sepak bola, atau mengukur panjang lintasan pada bola yang memiliki. Sedangkan dalam matematika, barisan aritmatika itu seperti yang kalian lihat, 1, 3, 5, 7 itu merupakan barisan aritmatika. Kenapa bisa dikatakan 1, 3, 5, 7 merupakan barisan aritmatika? Karena barisan salah satu ciri dari barisan aritmatika yaitu memiliki tampak selisih di antara barisnya itu sama. Misal 1, 3, 5, 7 kita dapat perhatikan bahwa selisihnya itu sama atau tetap, di mana selisihnya itu disebut sebagai beda atau dapat dilambangkan dengan huruf B. Nah, contohnya itu seperti ini, 1, 3, 5, 7. Maka bedanya yaitu dapat kita tulis sini. Kalau di sini kan 1, 3, 5, 7 dalam bentuk yang lain ya. Kita buat 2, 4, 6, 8. Nah, di sini ini tuh memiliki beda yang tetap, yaitu kita dapat lihat B sama dengan 4 kurang suku kedua dikurang suku pertama. 4 kurang 2 sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 8 kurang 6 itu sama dengan 2. Jadi ini merupakan barisan aritmatika karena memiliki beda yang sama. Selanjutnya, secara umum barisan aritmatika didefinisikan sebagai U1, U2, U3 sampai dengan UN. Disebut barisan aritmatika untuk N bilangan asli dan N lebih besar dan berlaku jika N lebih besar dari 1, maka berlaku B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1, dengan U1 merupakan suku pertama, U2 merupakan suku kedua, U3 merupakan suku ketiga, dan UN merupakan suku ke N. Di sini
Bu membahas satu contoh soal. Bagaimana cara menentukan suku pertama dan beda dari tiap barisan aritmetika itu sendiri. Dimasukkan contoh soalnya seperti ini, ada soal 7, 8, 9, dan 10. Di sini kita dapat menentukan suku pertama dari barisan aritmetika ini, yaitu A. Suku pertama itu dilambangkan dengan A, yaitu 7, dan bedanya B sama dengan suku kedua dikurang dengan suku pertama. 8 dikurang 7 sama dengan 9 dikurang 8 sama dengan 10 dikurang 9 sama dengan 1. Sehingga dari barisan ini dapat kita lihat nilai A-nya adalah 7 atau suku pertamanya adalah 7 dan bedanya adalah 1. Sampai di sini mengerti cara mencari suku pertama dan bedanya? Mengerti, Bu. Iya. Kalau mengerti, coba satu orang maju ke depan kerjakan soal bagian B. Ada yang mau maju? Dan saya lihat, silakan, silakan. Soal kedua ya. Ya, kita lihat di situ jawaban seperti kali orang itu sudah benar ya. Jadi suku pertama dari barisan itu adalah 3 dan bedanya adalah 5. Jadi saya anggap untuk materi pembuka ini sudah paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai suku ke N barisan aritmetika. Dalam bentuk umum, barisan aritmetika dalam bentuk umum barisan aritmetika U1, U2, U3 sampai dengan UN itu dapat dituliskan U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 ditambah B, di mana dapat dituliskan A ditambah B. U3 sama dengan U2 ditambah B, atau sama dengan A ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 2B. U4 sama dengan U3 ditambah B, A ditambah B tambah B tambah B sama dengan A ditambah 3B. Nah, untuk UN-nya sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Untuk perumus ini dapat kita gunakan untuk mencari beda dari barisan aritmetika suku satu barisan aritmetika. Sedangkan ini digunakan untuk mencari suku ke N dari barisan aritmetika. Lanjut. Jadi, pola bilangan barisan aritmetika adalah seperti yang kita lihat. U1 adalah A, U2 A tambah B, U3 A tambah 2B, dan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmetika itu sendiri adalah UN A ditambah N kurang 1 kali B, di mana N merupakan banyaknya suku
Tentukan rumus suku KN dari barisan aritmetika berikut jika diketahui A sama dengan 3 dan B sama dengan negatif 4. Nanti kita tuliskan A sama dengan 3 dan bedanya sama dengan negatif 4. Kita diminta untuk menentukan rumus suku KN-nya. Kita dapat tuliskan rumus suku KN tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana di sini A-nya adalah 3 ditambah N kurang 1 dikali B, dan 3 ditambah ini dikali masuknya B kali N itu sama dengan B-nya itu 4 ya, negatif 4. Negatif 4 dikali N sama dengan negatif 4N. 1 kali 4 negatif kali negatif itu hasilnya positif, sehingga ditambah 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kita tuliskan 7 dikurang 4N. Jadi ini merupakan rumus suku KN dari barisan aritmetika ini. Mungkin untuk contoh kedua itu kalian bisa pahami ya. Itu sama cara mudahnya. Nanti kalian dapat mengulang kembali di rumah. Baik, Bu. Selanjutnya di sini juga ada soal cara menentukan suku pertama, beda, dan rumus suku KN. Untuk rumus suku KN itu sudah saya jelaskan tadi, tapi saya buat ini soal baru ya. Ini saya akan meminta salah satu dari kalian untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan. Lalu bikinkan soal baru. Saya harap yang maju ke depan mengerjakan ini bukan hanya Serayu Alam ya, karena dari tadi hanya beliau yang mengerti. Tentukan suku pertama dan rumus suku KN. Rumus suku KN sudah dijelaskan, jadi sekalian kalian buat rumus suku KN dan suku KN dari barisan ini. Kita buatkan barisannya 8, 10, 12, dan 14. Ini saya minta untuk menentukan suku pertamanya, rumus suku KN-nya, dan suku ke-12 dari barisan ini. Silakan saya minta untuk satu orang maju mengerjakan soal ini. Dan saya lihat bisa dicoba seperti nanti, kalau tidak bisa saya ajarkan. Kalau Ibu menjelaskan itu diperhatikan ya, supaya kalian bisa mengerjakan soal ini. Baik, Bu. Suku ke-12 ya. Pertama tentukan dulu suku pertamanya. Ya. Hanya 8. Terus tentukan bedanya. Bedanya itu suku kedua dikurang suku pertama. Kita pakai penghapus. Selanjutnya itu tentukan rumus suku KN-nya, di mana rumusnya itu kan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Tinggal substitusikan, menentukan rumus terlebih dahulu. Di mana saya mintakan U12, berarti U12 sama dengan rumusnya dulu. Begini, mungkin di sini saya ini mungkin kalau pertama kita punya rumus pakai N dulu. Berarti UN sama dengan
soal yang tadi. Yang bagian apa itu? Ya, ada yang saja. Ada bagian. Beda dari barisan harga itu dan adalah 125. Bedanya. Ini bedanya dapat dicari dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Yang tambah 9B. Langkah pertama cari dulu bedanya. Cari bedanya itu menggunakan rumus yang tadi. Ini pola yang ini. Jadi 10 sama dengan A tambah 9B. Oke, yang ini yang lebih jelas. Baik, terima kasih Sarayana. Nah, untuk ke hasil dari yang diperoleh itu sudah benar ya, bedanya sama dengan 3 dan 125 itu sama dengan 74. Jadi mungkin materi kita hari ini sampai di sini saja. Saya harap adik-adik semua paham dengan materi yang saya bawakan dan bisa mengulang menjawab kembali jika pekan depan saya review materi hari ini. Baik, Bu. Oke, saya tutup materi kita pada sebelum saya tutup materi kita, mungkin saya akan memberikan tugas terlebih dahulu untuk kalian supaya ada tugas di rumah agar kalian dapat tetap belajar. Karena biasanya siswa jika tidak diberi tugas itu tidak belajar ya. Mungkin tulis soalnya. Yang pertama, tentukan